Baterai mata, situs peninggalan Jepang di kota Kendari, senjata baja berjenis mortir semi otomatis ini pernah menembak jatuh pesawat Amerika Serikat. Pucuk senapan besar berwarna hitam tersimpan dalam sebuah bangkar kecil di Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari, 3 kilometer dari pusat kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Senjata baja berjenis mortir semi otomatis merupakan bagian dari baterai artileri yang biasa terdiri dari senjata api, mortir, roket, dan juga misil. Memiliki panjang 3,5 meter dan lebar moncong mortir 8 cm yang diarahkan tepat ke sebuah titik di Teluk Kendari. Tokoh masyarakat Mata Hadianto mengatakan pembangunan situs ini pada masa penjajahan Jepang tahun 1943, namun sudah beroperasi pada 1944. Berdasarkan sejarah serta cerita dari orang tua, mortir tersebut pernah menembak pesawat Amerika Serikat hingga jatuh. Pada saat zaman Permesta Meriam otomatis ini pernah menembak pesawat tempur milik Amerika Serikat yang dipiloti oleh seorang wanita dan jatuh di perairan Munsei, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun News Ultra, ada Ridwan Kadir yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Ridwan. Siang rekan Firda. Ridwan, bisa dijelaskan bagaimana asal-usul pemberian nama mata ini? Ya, jadi asal-usul dari penamaan baterai mata itu sendiri itu sebenarnya diambil dari kelurahan Mata itu sendiri, yaitu di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan keterangan dari warga setempat itu bahwa pada zaman dahulu ya warga setempat itu menjadi mata-mata untuk memantau pergerakan musuh yang hendak masuk di perairan Teluk Kendari, sehingga ketika ada musuh yang hendak masuk ke perairan Teluk Kendari, maka warga yang ditugaskan menjadi mata-mata tersebut itu memberitahu kepada warga lainnya, ya, yaitu ke seluruh warga di Kelurahan Mata agar segera bergegas ke puncak gunung, yaitu karena penduduk di Kelurahan Mata itu bertempat tinggal di pesisir pantai, sehingga ketika ada musuh yang hendak masuk ke wilayah perairan Teluk Kendari, itu semua warga menuju ke puncak gunung, sehingga musuh ya yang berada di Teluk Kendari itu ketika menyandarkan kapalnya ke Kelurahan Teluk Kendari itu, tepatnya di Kelurahan Mata, itu tak melihat sedikit pun warga, tak satu pun melihat warga yang berada di Kelurahan Mata. Sementara itu pada malam hari ya warga dihimbau untuk segera mematikan lampu. Hal itu bertujuan agar tidak memancing musuh berlabuh ke Kelurahan Mata tersebut. Sekian. Ridwan, kemudian berdasarkan pantauan Anda di lokasi, bagaimana saat ini kondisi peninggalan sejarah tersebut? Ya, Tribun News Ultra melaporkan bahwa kondisi baterai mata tersebut, yaitu mortir, itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu karena berdasarkan keterangan warga sekitar, itu pada tahun 90-an, itu perlengkapan dari mortir tersebut itu sudah diambil dari orang yang tidak diketahui asalnya, sehingga mortir tersebut itu tidak bisa lagi digerakkan baik ke bawah maupun ke atas. Lalu di bawah mortir tersebut juga itu sudah dilakukan pengecoran atau semen, sehingga mortir tersebut juga tidak bisa digerakkan baik ke kiri maupun ke kanan. Sekian, Firda. Ridwan, untuk menjaga peninggalan sejarah baterai mata ini, apa upaya pemerintah setempat? Ya, memang sebelumnya pemerintah Kota Kendari itu kurang memperhatikan situs bersejarah ini, sehingga banyaknya warga Kota Kendari yang tidak mengetahui sendiri bahwa ada situs sejarah di kotanya. Namun pada tahun 2020 pemerintah Kota Kendari berupaya untuk mendaftarkan situs sejarah tersebut ke Cagar
cagar budaya nasional. Sehingga pada tahun 2020 juga itu, eee, Baterai Mata itu terdaftar dalam, cagar budaya nasional. Kemudian, Baterai Mata itu sendiri itu telah dilindungi oleh undang-undang, ya, Mhm. Undang-Undang Nomor, 11 tahun 2010 dan juga Peraturan Daerah atau Perda, Kota Kendari Nomor 21, tahun 2013.